jam kita tidak berhenti, dan kita akan berhenti di rest area untuk makan siang. Habis makan siang kita continue, dan hari ini di jadwal kita akan pergi ke Kota Tua, dan hari ini kita harus masuk Museum Topkapi. Di Museum Topkapi itu ada peninggalan Rasulullah dan ada peninggalan Nabi yang lain. Karena hari ini kita harus masuk karena besok Museum Topkapi itu tutup. Di Turki semua museum sehari seminggu mereka tutup untuk maintenance, untuk bersih, untuk fixing. Zaman Utsmania mereka panggil bukit ini bukit dengan pohon pinus atau bukit dengan cemara. Karena itu sampai sekarang panggil daerah ini daerah Chambeja, dan menara ini dibangun khusus untuk radio dan TV. Tapi di atasnya ada 10 lantai, dan dengan lift bisa naik atas, dan di atasnya bisa lihat semua Istanbul atau minum kopi, teh, atau minum reservasi. Bisa juga makan di atasnya yang menara itu. Sekarang kita sudah di kota Istanbul. Istanbul ini bukan ibu kotanya Turki. Kebanyakan orang berpikir Istanbul ini ibu kotanya Turki, tapi Istanbul ini bukan ibu kota Turki. Ibu kotanya Turki daripada tahun 1925 sampai sekarang itu kota Ankara. Ankara itu termasuk Turki enggak. Tapi kalau Istanbul ini karena posisi strategis itu kota yang paling penting dan kota yang paling terkenal dan juga kota yang paling ramai di negara ini. Dan kakeknya Muhammad Al-Fatih coba juga kami ke Konstantinopel. Beberapa kerajaan yang lain dan agama yang lain coba menaklukkan juga, tapi hanya Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan Konstantinopel. Oh itu dia. Nggak boleh main kalau begini. Itu top, kape itu gerbang, jadi itu berarti gerbang bola api juga. Tapi Topkapi itu namanya bukit ini juga di zaman dulu. Istana ini punya 3 pintu dan 4 halaman. Pintu yang pertama kita lewat dengan scanner, dengan bahasa Utsmania kita panggil Babı Humayun. Babı Humayun itu berarti gerbang kerajaan. Dan yang pintu kedua kita lewat dengan tiket yang scanner itu kita panggil Babus Selam. Itu dari kata selam karena di zaman dulu di depan pintu itu ada banyak istana boleh lewat. Silakan mundur sedikit. Maju. Ana boleh lewat dari pintu kedua yang tadi. Dan di zaman Utsmania sekitar 4.000 orang tinggal di dalam istana ini Bapak Ibu. 4.000 orang itu termasuk keluarganya Sultan, termasuk juga semua tentara, dan termasuk juga semua anak kecil yang belajar di sini. Istana ini pisah 2 tempat. Daerah ini kita panggil Selamlık. Kalau Selamlık itu atau kita panggil itu Enderun, itu berarti daerahnya laki-laki dan itu daerah politik. Tapi di belakangnya yang bangunan ini Anda bisa lihat ada menara dan kubah-kubah, ada harem. Harem itu dari kata haram, itu berarti tempatnya perempuan. Kalau harem hanya perempuan dan sebagai laki-laki hanya boleh sultan, anaknya sultan, dan ada jaga dari Afrika biasanya. Tapi kalau mereka mau kerja sebagai jaga di dalam harem, mereka harus kebiri dulu. Kalau tidak kebiri, tidak boleh masuk di dalamnya harem. Bapak Ibu, yang menarat ini kita panggil menarat keadilan. Menarat ini menarat yang paling tinggi atau bangunan yang paling tinggi di dalam istana.
itu berarti keadilan itu lebih atas dari sultan dan lebih atas dari kerajaan. Karena itu di bawahnya menara keadilan itu ada bangunan desainnya dengan emas, itu Diwan Humayun. Kalau Diwan Humayun itu kayak majelis hari ini. Setiap minggu 2 kali mereka kumpul di dalam majelis itu dan mereka diskusi politiknya kerajaan Utsmaniyah dan kadang-kadang mereka diskusi juga agama. Tapi kalau ada yang nonton film Sulaiman, mungkin Anda udah lihat, Sultan tidak ikut waktu mereka kumpul. Sultan duduk di belakangnya jendela yang kecil. Kalau dia berpikir udah cukup, dia tepuk tangan dan mereka selesai itu. Dan Sultan punya kamar yang khusus dan semua raja atau seperti prime minister dari negara yang lain, mereka harus datang di depannya Sultan. Karena di zaman Utsmaniyah, kerajaan yang paling besar di dunia dengan agama Islam itu kerajaan Utsmaniyah. Dan di Eropa ada kata seperti ini, di zaman kerajaan Utsmaniyah semua burung-burung juga harus minta izin dari Sultan kalau mereka mau terbang. Ya, karena kerajaan Utsmaniyah zaman dulu besar sekali seperti itu. Dan yang sebelah sana Bapak Ibu, ini dapurnya istana. Setiap hari untuk 5.000 orang mereka masak di dalam dapur ini. 4.000 orang tinggal di dalam istana dan setiap hari 1.000 orang datang ke halaman pertama untuk minta kertas yang resmi atau kalau mereka punya masalah yang lain. Dan ini pintu ketiga. Kita panggil ini Gerbang Saadat. Kenapa Gerbang Saadat? Karena setelah ini itu rumahnya Sultan atau private area Sultan. Karena itu kita panggil Gerbang Saadat. Tapi kalau mereka buat seremoni yang besar, kalau itu hari yang penting seperti Idul Adha, Idul Fitri atau kalau mereka buat seremoni yang besar, mereka bawa kursi emas Sultan di depan pintu ini dan Sultan duduk di sana dan di sini ada marmer yang kecil ini untuk bendera suci Utsmaniyah.